Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang. Hari ini Senin 8 September tahun 2025. Tema pada pagi hari ini adalah ciri-ciri orang yang tamak. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari ada orang itu yang dalam kehidupannya jiwanya mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga kehidupannya itu menjadi terarah, menjadi tenang, tentram dan damai. Tetapi di sisi lain ada orang yang hawa nafsunya mengendalikan jiwanya, bahkan orang itu juga lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka hal seperti ini yang menyebabkan orang itu menjadi tidak tenang, menjadi gelisah, disebabkan karena apa? Karena di dalam dirinya tidak dikendalikan oleh jiwanya. Mari kita coba renungkan Bapak Ibu dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 107. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya." Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia atau memilih dunia, alal akhirah, dibandingkan kehidupan akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan bahwa Allah tiada memberikan petunjuk kepada kaum kafir. Artinya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kejadian ini itu disebabkan karena kolbu atau jiwa atau fuad itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga hidayah tidak muncul. Andai kata hidayah itu mampu masuk ke dalam kolbu kiri atau fuad atau jiwa, itu disebabkan karena fuad atau jiwa mengarah kepada ketauhidan. Jadi kolbu yang mempunyai fuad atau jiwa, maka apabila kerjanya itu bagus atau kinerjanya itu maksimal, maka orang itu akan mampu memaksimalkan penglihatan, pendengaran dan pemahaman, sehingga orang itu tidak akan memilih dunia dibandingkan akhirat. Pasti dia memilih akhirat karena dia tahu bahwa akhirat itu akan terjadi kehidupan yang selama-lamanya, sementara dunia itu hanyalah persinggahan. Ketika fuad itu memahami tentang hidayah dari Allah, maka orang itu disebut berakal. Nah, ketika orang itu sudah berakal, maka dia mampu untuk menuju kepada kebenaran Allah. Maka orang-orang seperti itulah yang disebut mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian
ketika jiwa atau fuad keinginannya bukan diarahkan kepada ketauhidan, tetapi keinginannya fuad diarahkan kepada kehidupan dunia atau cenderung memilih dunia dibandingkan akhirat, maka fuad kita itu atau jiwa kita atau kolbu kiri kita akan dikunci mati oleh Allah. Mari kita lihat di dalam ayat berikutnya, di dalam surat An-Nahl ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itulah orang-orang yang kolbunya, pendengarannya, penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ketika kita itu memilih dunia, ya, sampai lalai daripada mengingat Allah, maka ada konsekuensi yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Yang pertama, kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, ya. Karena jiwa kita sudah tertutup, ya, dari petunjuk Allah disebabkan cinta dunia. Kemudian yang lebih parah lagi, ya, kita kalbu kita atau jiwa kita dikunci mati oleh Allah. Makanya yang kita khawatirkan sebetulnya ujian atau musibah yang kita terima itu yang paling berat itu ketika kita diuji oleh Allah sementara kalbu kita dikunci mati oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, yang perlu kita ketahui, sebenarnya fuad yang ada di dalam jiwa itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Tetapi sekarang kita harus memahami fuadnya itu mau diarahkan kemana, ya. Kalau diarahkan kepada kebenaran atau ketauhidan, maka fuad yang ada di dalam jiwa itu pasti akan mendapat petunjuk dari Allah. Tetapi ketika fuad itu diarahkan kepada dunia atau memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat, maka fuad itu atau jiwa yang ada di dalam kalbu kiri kita itu akan dikunci mati oleh Allah. Namun demikian, ya, ukurannya adalah jiwa kita, kalbu kita, ya. Jadi ketika kalbu kita itu ditujukan dalam apakah kepada Allah atau akhirat, apakah kepada dunia. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu kita harus merenungkan sejenak apa yang akan menjadi pilihan kita, dunia atau akhirat, ya. Fuad itu cenderung memilih dunia atau akhirat tergantung diri kita. Dalam sebuah hadis Nabi, innallaha la yanduru ila ajzadikum wa suwalakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa kalian, ya. Walakin yanduru ila qulubikum, tetapi Dia melihat kepada qalbu kalian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi qalbu itu menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi sentral dalam kehidupan manusia, ya. Jadi sekarang tergantung kita, karena Allah itu pasti akan mengikuti perasaan hambanya, ya, mau dibawa kemana. Nah, jadi kalau kita itu berkeinginan untuk dibawa memilih akhirat, maka Allah akan menunjukkan jalannya, ya. Tetapi kalau kita memilih dunia, maka Allah akan lepas tangan kita itu. Jadi Bapak Ibu,
harus kita pikirkan. Ya. Ada sebuah ayat di sini surat Al-Baqarah ayat 96. Ya. Wala tajidannahum, ya, dan demi sesungguhnya akan kamu jumpai mereka itu ahrasan nasi alal hayatin, setamak-tamak manusia atas kehidupan dunia, wa minal ladina asyraku, dan dari orang-orang musyrik, ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammarul alfa sanati, masing-masing mereka menginginkan agar diberikan umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimazazihi minal adzabil ayu ammar, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa walaupun kita diberikan umur panjang, tetapi kalau misalkan kita pakai untuk memilih dunia, ya percuma saja, ya. Tetapi walaupun kita umur kita ada batasannya, tetapi kita pakai karena untuk mencari jalan Allah, mencari ridha Allah, maka itu lebih bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Marilah kita sungguh-sungguh mencari jalan Allah. Kita betul-betul kehidupan kita ini adalah untuk Allah, supaya kita itu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.